Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tiap manusia di muka bumi ini memiliki takdirnya masing-masing, termasuk di dalamnya adalah rezeki, pasangan maupun kematian. Gak bisa dipungkiri lagi bahwa semua itu sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mungkin pernah mendengar ataupun melihat sendiri, walaupun sebagian besar orang telah berusaha, mereka telah bekerja keras demikian rupa untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mampu mendapatkan seperti selayaknya yang mereka inginkan. Di sisi lain, ada pula orang yang sepertinya santai, seolah bekerjanya ringan-ringan saja, namun kenyataannya rezeki seakan-akan mengejar mereka. Mereka lah orang-orang yang beruntung, karena mereka adalah orang-orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Dari sini kita bisa belajar melalui ciri-ciri yang ada pada diri orang tersebut. Ada beberapa ciri bagi orang yang dikejar rezeki dari manapun asalnya, atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lalu, seperti apakah ciri-ciri orang yang dimaksud? Berikut adalah 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Yang pertama, orang yang senang bersedekah. Kita semua tahu bahwasanya bersedekah adalah suatu hal yang terpuji, karena dengan memberikan sebagian harta dari penghasilan Anda, maka secara nggak langsung Anda telah membantu orang lain. Anda telah membantu orang yang membutuhkan. Dengan membantu orang yang membutuhkan tersebut, otomatis Anda akan didoakan oleh mereka, dan doa mereka sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala serta menggantinya berkali lipat, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Mungkin di antara Anda muncul pertanyaan, setelah kita bersedekah, bolehkah kita berharap bahwa nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sedekah yang telah kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Hal tersebut boleh-boleh saja, asalkan kita mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan berharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang gak dianjurkan, karena kita telah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kita kepada sesama makhluknya, di mana hal tersebut menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang senantiasa bersyukur. Orang yang mereka ini bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa uang, harta, kesehatan, ataupun ketika dalam kondisi diberi cobaan Allah dengan sakit sekalipun, mereka tetap bersyukur. Dengan seperti itu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada orang tersebut, dan dengan kuasanya Allah akan mengangkat segala penyakit yang ada dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka niscaya azabku benar-benar sangat pedih. Dari ayat di atas kita mendapatkan penjelasan bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepada mereka. Namun jika diri kita mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka Allah akan memberikan adab kepada orang itu dengan adab yang sangat pedih. Sahabat, upayakanlah untuk selalu bersyukur dalam semua kondisi, baik itu kondisi bahagia maupun dalam kondisi yang kurang bersahabat. Lakukanlah hal tersebut setiap hari. Insya Allah nikmat Anda akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang senang membaca Al-Quran, terutama Al-Quran surat Al-Waqiah. Salah satu surat dalam Al-Quran yang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki dari Allah adalah surat Al-Waqiah. Dalam hadis riwayat Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat kekayaan, surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Yang keempat, orang yang selalu beristighfar. Istighfar adalah salah satu ikhtiar batin kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Lantas, apa hubungannya dengan dikejar rezeki? Orang yang sering beristighfar dalam segala keadaan secara nggak langsung dapat menyucikan jiwanya dari segala dosa dan kesalahan. Bila hati kita suci, besar kemungkinan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa sampai secara cepat kepada diri kita. Dalam Al-Quran surat Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan atau kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adab pada hari yang besar, hari kiamat. Maka dari itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk selalu dan terus beristighfar agar hati kita menjadi bersih dan supaya kita bisa mendapatkan nikmat yang telah Allah janjikan. Yang kelima, orang yang selalu berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ketika kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab gak mungkin ada orang yang hanya sekedar berdoa aja tanpa melakukan sebuah usaha akan mencapai apa yang diinginkannya seperti keinginannya dalam berdoa tersebut. Untuk itu, selain doa, kita juga perlu untuk berusaha dalam rangka untuk menggapai dan mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pepatah mengatakan bahwa manjada wajada, yang artinya orang yang bersungguh-sungguh maka niscaya akan mencapai hasil yang diinginkan. Siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkan hasilnya. Yang keenam, orang yang selalu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Orang kalau sudah tawakal berarti orang tersebut sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu memberikan dan hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu untuk mencegah. Maknanya ialah memberi manfaat dari apa yang telah Dia ciptakan, memberkahi setiap orang dan seluruh alam semesta, serta mencegah kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan syaitan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Dari hadis tersebut sangatlah jelas diberitakan kepada kita
bahwa seekor hewan saja, bahwa seekor burung saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah taala yang paling sempurna. Barang siapa seorang manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya rezekinya tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah taala, insyaallah. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.